Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fatimah Zahra dengan NIM 88842400011. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi sistem pernafasan, fungsi dan juga peran perawat yang harus dilakukan. Nah, yang pertama ada hidung. Nah, fungsi hidung yaitu untuk menyaring debu melalui rambut hidung dan juga menghangatkan dan melembabkan udara, serta hidung berfungsi untuk indera penciuman. Nah, jika hidung ini tidak berfungsi dengan baik, maka udara yang masuk tidak bersih sehingga meningkatkan risiko infeksi, rinitis atau sinusitis. Nah, juga jika hidung ini tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan gangguan penciuman. Peran perawat yang harus dilakukan, yang pertama ada edukasi kebersihan hidung, yang kedua observasi tanda infeksi seperti hidung tersumbat atau sekret, dan yang terakhir ada kolaborasi pemberian dekogestan atau antibiotik bila perlu. Nah, yang kedua ada faring atau biasa kita sebut dengan tenggorokan. Nah, fungsi dari faring itu sendiri adalah sebagai jalur udara menuju laring, dan yang kedua mengatur proses menelan agar tidak masuk ke saluran nafas. Nah, jika faring ini atau tenggorokan tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengakibatkan resiko aspirasi, infeksi faringitis, dan juga gangguan bicara. Nah, peran perawat yang harus dilakukan, yang pertama ada patuh tanda infeksi seperti nyeri telan atau demam. Yang kedua ada edukasi minum hangat dan juga istirahat, dan yang terakhir kolaborasi terapi antibiotik bila ada infeksi bakteri. Dan yang ketiga ada laring. Nah, laring ini sebagai kotak suara. Nah, fungsinya sebagai penghasil suara tentunya, dan juga menutup saluran nafas saat menelan atau epiglotis. Nah, jika laring ini tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan suara serak, yang kedua risiko aspirasi tinggi, serta sumbatan jalan nafas atau laringitis. Nah, peran perawat yang harus dilakukan, yang pertama ada pantau suara serak dan sesak, yang kedua ajarkan pasien istirahat suara, dan yang terakhir siapkan tindakan airway jika terjadi obstruksi. Nah, yang keempat ada trakea. Trakea ini biasa kita sebut sebagai batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini berfungsi sebagai jalur utama udara ke bronkus dan menyaring partikel melalui silia. Nah, jika trakea ini tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan sumbatan sehingga terjadi sesak nafas, dan juga terjadi infeksi trakeatis, juga adanya penumpukan sekret. Nah, peran perawat yang harus dilakukan saat terjadi gangguan, yang pertama ada